Halo Teknik Fisika 2019, kami berlima ingin mencoba memberitahu Menjelaskan, tahu anjir. Memberitahu. Salah. Saya mau Memberitahu. ngomongin tempe, Kak. Kalau menjelaskan menjelaskan terlalu nih. ini. Oke, apa. Menjelaskan aja. Sorry. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja ini. Ya, lanjut aja yuk. Oke. Halo Teknik Fisika 2019, kami berlima ingin mencoba menjelaskan mengenai lab fisika bangunan, yaitu salah satu laboratorium yang ada di Teknik Fisika. Next, jadi lab fisika bangunan ini terdiri dari 4 fokus penelitian. Yang pertama ada akustik dan vibrasi. Ini tuh mencakup architectural akustik, environmental noise and vibration, acoustic signal processing, komputasi akustik, safety suara, material akustik, dan speech identification. Kemudian ada building energy conservation. Ini beririsan dengan lab manajemen energi. Ini membahas energy utilization management, electrical energy saving in building, dan optimization of utilizing natural energy. Kemudian ada fokus penelitian lighting. Ini ada kenyamanan visual, kemudian ada desain cahaya, desain pencahayaan, terus ada juga optimisasi bangunan. Kemudian fokus terakhir ada indoor air quality dan RPAC. Ini beririsan dengan lab TKL yang membahas air conditioning design, airflow and ventilation, dan cold storage. Kalau sebelumnya tadi udah dijelasin fokus penelitiannya, sekarang di sini dijelasin apa sih yang dicari. Jadi yang dicari itu ada dua objektifnya. Pertama itu kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan penghuni yang ditinjau dari bagian thermal dan aliran udara, pencahayaan dan akustik. Sama yang kedua itu energi pada lingkungan binaan yang ditinjau dari material atau service dan utilitasnya. Yang di dalam yang masuk dikerjakan di lab fisika bangunan itu utamanya tadi yang lighting, akustik, dan sedikit material. Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada yang beririsan dengan TKL, itu thermal and airflow, sedangkan yang berhubungan dengan manajemen energi itu yang services. Lalu juga ada dilihat, ini mungkin susah ya ngelihat ini apa sih. Sebenarnya fokusnya sederhananya lihat cara ngerjainnya gimana sih. Jadi pokoknya banyak data dan segala macam yang dilihat dari pengukuran itu dimasukin ke sistem pemodelan dan simulasi supaya bisa diinterpretasi hasilnya. Itu yang dilakukan di sini. Untuk peran lab ini itu mudah saja seperti yang dipelajari. Apa sih? Ini peran lab fisika bangunan secara luas. Yang pertama itu pendidikan, mendukung sejumlah masa kuliah S1, S2, S3. Kedua itu penelitian, mendukung penelitian terkait aspek-aspek fisika bangunan. Ketiga, pengabdian masyarakat. Kurang lebih sama dengan Tridharma kampus ITB sih. Lalu dilihat juga mata kuliah yang berkaitan dengan lab ini. Itu ada pertama itu aspek fisika bangunan umum, kedua aspek termal, ketiga aspek pencahayaan, 4 aspek akustik, 5 aspek energi. Ini ada beberapa yang belum update, nanti bisa dilihat di situs akademiknya untuk yang paling update-nya. Tapi kurang lebih kayak gini. Oke, lanjut untuk peta jalan penelitiannya. Untuk saat ini untuk thermal dan aliran udara itu ada beberapa penelitian yang jalan dan ada juga penelitian yang sudah tidak jalan di tahun ini. Bisa dilihat dengan yang warna yang gelap itu adalah penelitian yang sedang jalan dan yang putih itu yang sudah tidak jalan. Terus ini juga ada untuk yang energi.
mungkin nanti bakalan dijelasin di lab ME, dan yang thermal mungkin akan dijelaskan di lab TKL dijelasin lebih lanjut. Terus selanjutnya untuk bidang pencahayaan, di bidang pencahayaan ini ada fokus dua sumber pencahayaan, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami ini tentunya fokusnya dari cahaya matahari yang datang, dan ini bisa dilihat dari aspek kenyamanannya, juga bisa dilihat dari pengoptimalisasian dari pencahayaan alami di suatu bangunan. Terus selanjutnya untuk pencahayaan buatan, itu kebanyakan untuk pengembangan dari penggunaan LED, baik dari kalorimetrinya maupun dari parameter fotometri. Selanjutnya untuk subbidang akustik, di sini ada beberapa fokus dari akustik sendiri, yaitu ada material, ada akustik ruang, ada persepsi akustik, akustik suara ucap, building noise, dan bising lingkungan. Jadi untuk material ini fokusnya ke material yang akan digunakan untuk mengatur akustik di suatu ruangan. Sedangkan kalau untuk akustik ruang mengatur pemosisian suatu tata suara di suatu ruang. Kalau untuk persepsi ini biasanya lebih cenderung ke arah berhubungan dengan psikoakustik. Dan untuk yang akustik suara ucap ini lebih ke sinyal processing, di mana yang penelitian yang sudah dilakukan yaitu untuk speaker forensik. Selanjutnya untuk building noise itu mencari tahu tentang noise dan vibration insulation. Kalau untuk bising lingkungan ada modeling tentang green barrier. Ya, berikut ini ada sumber daya manusia dari lab fisika bangunan. Jadi bisa dilihat ada daftarnya, dosen-dosen, asisten akademik, dan ada satu guru besar. Nah, kok ini foto-fotonya beberapa dosen di lab Fisbang. Ya, jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang fasilitas-fasilitas yang ada di fisika bangunan. Nah, yang bisa kalian lihat di sini itu denah lab akustik Adi Wiyogo yang ada di gedung CAS yang ada di belakang tuh. Kita punya beberapa ruangan ya untuk di gedung CAS ini. Yang pertama ruang full anechoic, itu ruangan yang benar-benar tanpa gema. Ukurannya lumayan besar, bisa dilihat ukurannya kurang lebih 7 kali 10 meter gitu ya. Terus kita juga punya ruangan yang semi anechoic, jadi nggak setanpa gema ruangan yang pertama, tapi juga sama-sama bisa dibilang tanpa gema lah. Ruang ukuran sedikit lebih kecil. Nah, di paling kiri tuh kita bisa lihat ada bangunan yang segi 5, itu tuh ruang dengung namanya. Jadi di ruangan itu tuh volume suara di semua bagian ruangan itu sama dan ruangan sangat bergema. Ya, next. Nah, kan tadi kita udah lihat denahnya. Ini fasilitas-fasilitas yang ada di ruangan-ruangan tersebut dan di lab fisika bangunan. Nah, yang ditunjuk itu tuh ruangan anechoic, yang disebut full anechoic tadi. Gunanya biasa untuk melakukan pengukuran dan penelitian untuk material-material yang berhubungan dengan akustik. Nah, foto yang kedua paling kiri itu tuh ruang dengung. Jadi bisa dilihat ruangannya tuh kosong dan sangat bergema. Foto yang ketiga itu ruang semi anechoic. Bisa dilihat ya perbedaannya dengan ruangan yang pertama. Jadi temboknya sama, tapi lantainya sedikit berbeda. Nah, kalau foto-foto yang lain itu bisa dilihat peralatan-peralatan yang ada di lab fisika bangunan. Jadi kita tuh punya banyak banget alat, mulai dari tabung impedansi, speaker segala arah, lalu mikrofon, sound level meter, dan masih banyak lainnya. Kalau yang di kanan atas itu tuh ruang gelap,
dan ruang langit buatan. Itu tuh lab yang dimiliki oleh pencahayaan. Nah, kita bisa lihat alat-alatnya banyak banget, dan juga kita punya banyak alat dari berbagai perusahaan-perusahaan terkemuka lah. Next. Ya, selain hardware dan ruangan tadi, kita juga memakai beberapa software nih. Kan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita di fisika bangunan melakukan permodelan dan simulasi. Nah, untuk bagian permodelan simulasinya, kita menggunakan beberapa software, mulai dari CATT untuk akustik, Rhinoceros untuk permodelan bangunan, lalu ada Comsol, lalu ada Insul, Desim, Dialux, dan lain-lain. Itu tuh semua software yang digunakan untuk permodelan akustik dan pencahayaan utamanya sih. Next. Oh ya, juga ada software Energy Plus itu yang dipakai buat bagian konservasi energinya ya. Nah, lab fisika bangunan ini punya banyak kolaborasi dan penelitian di industri nih. Bisa dilihat kita udah bekerja sama dengan banyak pihak. Utamanya kita menyediakan jasa untuk pengukuran juga, dan juga untuk penelitian sih. Jadi kita emang lab fisika bangunan ini benar-benar hasilnya diterapkan di dunia nyata lah gitu. Nah, selain sama industri, kita juga tentunya melakukan kolaborasi penelitian dengan universitas-universitas lain di luar ITB. Nah, beberapa universitas ini tentunya udah terkenal ya buat teman-teman ya. Dosen-dosen akustik terutama ini lulusan Stanford banyak nih. Terus kita juga melakukan penelitian kolaborasi dengan berbagai universitas dan juga sama rumah sakit nih. Kalau yang rumah sakit ini, kita menelitinya di bagian aliran udaranya, terutama kan tadi di slide-slide sempat ada dijelasin tuh tentang penelitian-penelitian yang sedang berlangsung dan sudah ditamatkan. Nah, yang rumah sakit ini tuh kita melakukan penelitian di bidang aliran udara. Jadi kayak di ruang operasi tuh aliran udaranya harus seperti apa. Nah, jadi fisika bangunan ini memang luas banget ya. Ada lagi? Fun fact. Nah, lab fisika bangunan ini fun fact-nya lab-nya salah satu lab dengan fasilitas yang paling banyak ya. Kan bisa dilihat tadi itu yang dicas tuh ruangannya tuh ukurannya gede banget. Terus kita juga punya lab di Labtek 6 di lantai 3. Terus lab kita itu coworking space. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Jadi lab fisika bangunan ini kan kita berfokus pada aspek kenyamanan juga kan, pada kenyamanan penghuni bangunan lah gitu. Nah, lab fisika bangunan itu lab yang sangat mencerminkan fakta itu. Apalagi ya, guys? Ada AC-nya. Ada dispensernya. Kata Iki kurang kompor. Jadi lab fisika bangunan itu lab ternyaman di TF, guys. Nggak akan menyesal masuk fisika. Bisa bikin pop mie, bisa minum kopi. Bisa Bisa foto-foto cantik. Oh, nggak boleh itu. Nggak boleh tidur. Boleh main gitar ada. Apa lagi sih? Coworking space gak sih? Iya, benar. Coworking space banget sih. Jadi Lab lab banget. ternyaman di TW udah. Nggak bisa dicek Ya, sama satpam. Jangan. Sensor. Tidak baik. Oh, nggak boleh ya. Ya udah deh. Ya, jadi sekian. Belum diganti. Silakan ditutup. Ya, udah sekian dari kami. Siapa yang buka? Iki. Apa sih, kacau banget. Oh, aku yang nutup juga. Oh gitu. Potong guys, potong. Nggak usah dipotong, Aku biarin. yang nutup. Nggak apa-apa ya. Ini aku yang nutup. Oh, oke. Ya, sekian dari kami penjelasannya, semoga jelek banget. Muter-muter. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, tapi kayak enggak sih. Emang Fisbang tuh menarik banget gak sih? Ya gak sih, guys? Iya, menarik banget. Paling Ya kan? enak. Udah sekian dari kami. Fisbang ya. Yeay. Ya, jangan lupa masuk Fisbang. Yeay. Jangan lupa masuk Fisbang, guys.
TA-nya cepet. Hey. Hey. Gitu nih. Enggak, tapi Oke, kebanyakan bilang gitu loh. Kayak TA Fisbang dibilang paling cepet gak sih? Gampang lulus gak sih? Relatif cepat. Relatif Banyak cepat. banget yang Soalnya bilang kita kan gitu. kita nggak disuruh ngembangin sesuatu dari awal. Ya, soalnya cepatnya itu karena kita itu banyakan modeling aja. Kalau buat Jadi S1 sih gitu ya. bisa jarak jauh, terutama di pandemi gini. Ya udah gitu. Hey. Mereka masuk Fisbang masih kayak 2 tahun lagi nggak Oh iya, sih? iya bener juga. Nggak jadi. 2 tahun lagi Semoga nggak ada 2 pandemi. tahun lagi Ups. udah nggak ada pandemik lah ya. semoga aja Ups. kan, semoga aja. Oke. Bye all. Bye all, bye friend.